Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan pagi ini saya belum mandi nih, jadi masih santai, masih ya menikmatilah hari libur ini. Hanya saja ingin menyapa teman-teman di pagi hari ini, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat. Suara pun masih agak-agak serak. Ya, jadi apa ya? Tadi saya kepikiran saja baru bangun tidur sekitar tadi 6:30. Sempat baca-baca sebentar. Kemudian saya kebetulan ada niatan untuk membuat video ini, ya, tentang apa yang harus dipikirkan di kala bangun tidur pertama kali. Ya. Kita di saat tidur itu mungkin beda-beda ya teman-teman. Mungkin ada juga yang belum bangun di jam segini. Mungkin ada juga yang merasakan tidak stabil tidurnya, kadang-kadang kebangun-kebangun gitu ya. Dan ini menurut saya merupakan hal yang biasa bisa terjadi pada siapapun. Nah, sayangnya tidur yang kurang baik itu seringkali menimbulkan problem di saat bangun tidurnya. Semalam saya ngimpi sesuatu yang nggak enak gitu sebenarnya, yang bermimpi tentang adanya vampir gitu ya. Wah, saya juga bingung kok bisa mimpi seperti itu gitu ya. Tapi saat saya bangun, saya menyadari sambil berdoa ya di dalam hati bahwa apa yang saya impikan itu adalah hal yang tidak baik ya, tidak tepat ya. Sehingga saya berharap saya akan lepaskan memori ini pelan-pelan dan saya tinggalkan. Saya bilang ini adalah bagian dari hari ini, bagian dari semalam ya. Jadi pada pagi hari ini saya adalah orang yang bahagia, orang yang mempunyai kemampuan luar biasa untuk membantu orang lain, dan saya tidak ingin mungkin orang bilang dihantui gitu ya oleh pikiran-pikiran negatif akibat mimpi tersebut. Jadi kalau saya pikir itu memulai hari itu memang memerlukan suatu proses ya, yang mana kita bisa mengatakan kepada diri kita bahwa hal ini yang memang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita bangun tidur, mengapa kita harus mengarahkan pikiran kita ke hal-hal yang positif? Karena kalau misalnya pikiran kita positif di pagi hari, maka kita akan lebih mudah ya untuk menjalani kehidupan sehari-hari kita. Ini saya belum memulai olahraga ya, saya menunggu sampai sekitaran 7:30 di matahari sudah mulai lebih bagus ya bersinarnya. Jadi sambil menunggu itu ya saya memberikan video ini kepada teman-teman. Artinya saya berharap video ini bisa membantu teman-teman yang baru bangun tidur atau yang masih tidur ya nanti ya, masih belum bangun dan nanti menontonnya sesudah ini, untuk mengarahkan langsung pikiran teman-teman ya ke hal-hal yang positif. Sebaiknya sih langsung saat bangun tidur ya. Tapi kalaupun tidak, maka tidak masalah. Sekarang setelah menonton video ini, ayo arahkan pikiran kita ke arah yang positif ya. Upayakan hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan. Semalam saya baru melakukan wawancara dengan salah satu pasien gangguan kecemasan, dan saya senang sekali pasien ini walaupun masih muda sekarang sudah mulai memahami makna mengapa dia sampai mengalami gejala-gejala gangguan cemas. Dan dia sudah mulai punya kognitif ataupun pikiran di dalam otak dia yang baik, yang bisa membuat dia jauh lebih baik ke depannya. Itu luar biasa. Nanti saya akan posting ya videonya hari ini. Ya mudah-mudahan sekitaran mungkin antara jam 10 atau jam 12 lah kalau bisa ya, jam 12 siang. Mungkin ini akan duluan saya posting. Ya karena ini penting nih untuk mengingatkan kepada teman-teman, ayo mulai dari awal kita belajar untuk berpikir positif. Nggak mudah ya.
Ya pasien saya bilang kemarin juga itu nggak mudah. Karena ketika kita mulai pikiran kita ke hal-hal yang positif itu seringkali ada hambatan. Misalnya, wah lagi masa pandemi, masa kita berpikir positif, kita harus waspada dong. Kita harus menyiapkan. Betul, saya setuju. Kita harus waspada, kita harus menyiapkan. Tapi bayangkan kalau teman-teman seperti saya gitu ya, yang setiap hari pergi ke rumah sakit, yang harus menggunakan masker saat lagi beraktivitas, yang maskernya itu bukan masker biasa ya, tapi masker KN95 dan harus berbicara kepada pasien. Ada pikiran sepertinya seolah-olah kalau di awal tuh dulu perasaan takut gitu ya. Karena di rumah ada anak kecil 3, ada keluarga, ada orang tua saya yang masih harus saya pikirkan gitu ya, usianya sudah di atas 65 gitu. Jadi banyak hal-hal yang mungkin kita melihatnya bisa membuat kita kekhawatirannya meningkat di masa-masa ini. Tapi saya upayakan benar-benar untuk memulai hari-hari itu dengan pikiran yang lebih positif gitu ya, lebih mampu mengarahkan saya kepada hal-hal yang positif. Walaupun saya tahu bahwa keadaan saat ini tidak sedang dalam keadaan biasa. Ya, upaya ini untungnya berhasil karena memang sudah terbiasa atau membiasakan diri dari dulu untuk berpikir yang positif di saat bangun tidur. Ketika bangun tidur, saya langsung bilang, oke, hari ini saya bersyukur masih diberikan kesempatan, masih bisa bernafas, masih bisa melakukan aktivitas, bangun tidur dalam keadaan sehat. Tidak lagi dalam keadaan, misalnya ada yang bangun tidur tuh mengalami stroke, kan bisa aja ya, kelemahan pada kakinya. Tapi saya cukup sehat gitu ya, tidak ada kurang suatu apapun. Itu saya syukuri. Dan saya yakin teman-teman juga banyak yang punya hal-hal yang baik, yang bisa disyukuri oleh teman-teman di saat bangun tidur ini. Kemudian kita bisa merenung gitu ya, bahwa artinya kalau di dalam beberapa kali orang suka bicara, kan namanya count your blessing katanya. Apa? Hitunglah atau bersyukurlah selalu ya. Hitunglah hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus, karena kalau kita fokus pada hal-hal yang baik terus, maka lama-lama fokus kita kepada hal-hal yang negatif itu tidak ada atau jauh berkurang. Dan ini yang penting sekali untuk diperhatikan oleh teman-teman, bahwa bagaimanapun saya berharap kemampuan dari diri kita untuk mengatasi pikiran dan perasaan yang negatif menjadi lebih baik. Ya, ini penting banget untuk kita perhatikan, karena bagaimanapun problem-problem yang ada di dalam kehidupan kita seringkali dimulai dari masalah pikiran. Jadi pikiran kita yang negatif yang membawa diri kita menjadi juga bertindak negatif. Ini penting banget. Dan nggak selalu mudah untuk diungkapkan. Ya, orang boleh ngomong, dia bilang, ya bolehlah kita berpikir positif atau mikirin hal-hal yang positif, itu harusnya sih selalu dalam keadaan yang tentu baik gitu. Tapi nggak mudah ya dok ya. Betul, saya bilang nggak pernah mudah. Karena bagaimanapun kalau kita melihat setiap hari tuh kita banyak juga mendapatkan negatif gitu ya. Saya buka Twitter ya, saya membaca teman-teman dokter saya yang saya follow itu menyesalkan mengapa sampai pemerintah tidak terlalu bisa tanggap terhadap pandemi ini. Bahkan guru besar, guru saya ya, Prof. Ake atau Akmal Taher akhirnya mundur gitu ya sebagai kedua bidang kesehatan di Satgas COVID tersebut. Orang yang sebenarnya paling dibutuhkan gitu ya di Satgas COVID, yaitu karena berkaitan dengan kesehatan dan bagaimana taktik ke depan untuk menghadapi pandemi ini, yang mundur. Dan mundur karena mungkin beliau kecewa karena tidak bisa menerapkan apa yang beliau harapkan bisa terjadi. Dan para teman-teman dokter itu juga jadi akhirnya merasa, aduh ini gimana nih, sampai kapan nih saya akan seperti ini ya, berpraktek dengan kondisi pandemi seperti ini. Kasihan juga buat pasien-pasien yang harusnya datang kontrol, jadi takut ya datang ke rumah sakit gara-gara pandemi ini. Dan itu yang kadang-kadang membuat bagaimanapun pikiran menjadi
negatif gitu ya, menjadi susah gitu. Tapi saya berharap sih, saya menginginkan bahwa kewaspadaan itu tetap ada. Saya memahami itu sebagai sesuatu kejadian yang tidak bisa kita tolak. Tetapi saya berupaya untuk melihatnya secara positif gitu, bahwa oke, saat ini semua berpulang pada diri kita juga akhirnya. Yaitu kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Itu penting ya. Tapi kita lakukanlah sesuatu hal yang baik yang bisa kita lakukan sekarang ini dan mampu untuk mempertahankan ya kondisi kita sebaik mungkin. Jadi buat teman-teman, kembali berpulang kepada kemampuan diri kita untuk mengelola pikiran dan perasaan kita sebaik-baiknya. Baik, demikian teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman mulai berlatih ya untuk berpikiran yang baik dan positif terhadap situasi sekarang. Dan saya berdoa selalu buat teman-teman, semoga semua sehat dan bahagia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk bicara dengan teman-teman sampai saat ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.